Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 oleh Mariumnita Syuzanti CGP Angkatan 10 Kabupaten Solok. Nah, sebelum kegiatan mulai kita rilekskan dulu dengan peregangan, biar gak ngantuk. Kita buka acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Ini tujuan dari kegiatan dan beberapa pokok bahasan yang akan didiseminasikan. Nah, ayo langsung saja kita ke dokumentasi kegiatan. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan satu acara, yaitu diseminasi yang merupakan salah satu program dari Guru Penggerak dengan tema budaya positif. Setelah itu, untuk lebih hikmahnya, alangkah baiknya acara kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Yulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'am. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum.
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lil Hadmita. Untuk lebih hikmahnya acara kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu saya persilahkan berdiri, dan untuk memimpinnya kita minta kepada Ibu Fatih. Lagu Indonesia Raya dimulai pada ketukan keempat. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih dan hadirin saya persilakan duduk kembali. Kita sebelum saya mendiseminasikan budaya positif, saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit kata sambutan kepada Ibu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan kita dalam rangka kegiatan diseminasi oleh guru penggerak kita Mary Yunita Zanti. Dan salawat beriring salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul akhir nanti, amin. Ibu-ibu yang kami hormati, hari ini kita mengikuti diseminasi program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif dari Ibu Mary. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Mary tentang budaya positif ini bisa kita aplikasikan di dalam kelas dalam menghadapi anak-anak kita. Karena
untuk menghadapi siswa-siswa saat ini, kita harus memikirkan bagaimana langkah-langkah agar menarik anak untuk belajar yang sudah terganggu pikirannya oleh HP. Jadi mari kita ikuti diseminasi budaya positif ini untuk dapat kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan acara ini bisa kita ikuti sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tidak terekam, Riz. kepada Ibu yang telah bersedia membuka acara kita diseminasi pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberi kita rahmat, nikmat, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Selawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Higiran Gumanti, dan kepada rekan-rekan guru yang berkesempatan hadir untuk hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mendiseminasikan salah satu tugas dari program guru penggerak, di mana di sini tema kita kepada budaya positif. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan guru. Untuk lebih hikmatnya, perkenalkan nama saya Mary Yunita Susanti, tanggal lahir Alan Panjang 22 Maret 1975, alamat di Alan Panjang, email dari Susanti 23, guru SMP, belajar HP 08 21 70 69 603, tempat tugas SMP 1 Higiran Gumanti. Itulah data-data pribadi saya, dan saya merupakan salah satu calon guru penggerak dari SMP 1 Higiran Gumanti. Untuk lebih hikmatnya, sebelum saya mempresentasikan materi budaya positif, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dan saya minta kesediaannya Bu Noviarti untuk memimpin doa ke depan. Baiklah, demi lancarnya acara diseminasi atas nama CWP dari Yunita, marilah kita membacakan doa. Berdoa dengan membacakan Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan kita bacakan doa tadi, acara tersebut berjalan dengan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu, dan kita mulai. Yang pertama, tujuan diseminasi kita di sini. Tujuan diseminasi kita di sini yang pertama adalah berbagi praktik baik tentang budaya positif. Yang kedua, mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dalam berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Di sini siapa dan sesungguhnya yang memiliki kontrol. Yang pertama stimulus respon, itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrolnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kedua, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara di teori kontrol pilihannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara pada teori kontrol atau pilihan, itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini lebih kepada model berpikir menang-menang. Win-win solution. Setelah itu disiplin positif. Di sini ada 3 karakter yang saya ambil. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Yang kedua, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan dan tanpa adanya satu kata hukuman. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan perilaku, artinya lebih ke arah yang lebih baik lagi. Setelah itu, nilai-nilai kebajikan yang universal di sini. Di sini ada 3 secara garis besar nilai-nilai kebajikan. Dari pengertiannya, kita dapat mengatakan bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini yang dilihat yang pertama adalah setiap individu atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gerson di tahun 1998. Yang ketiga, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil Pancasila. Ada di sini 6 nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Setelah itu, kita juga harus melihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan suatu usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup. Yang bertahan hidup itu merupakan kebutuhan-kebutuhan yang digunakan secara fisik, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang pertama rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bahagian dalam kelompok. Yang ketiga penguasaan. Di sini mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui dan didengarkan. Yang keempat itu adalah kebebasan. Kebebasan di sini itu mencakup kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan di sini terdiri atas bermain, humor, antusias, setelah itu tertawa. Di sini saya menampilkan satu buah kasus yang terjadi antara seorang guru dengan muridnya. Yang pertama yaitu Ibu Ria merupakan guru kelas 6 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Dan terjadilah satu kesimpulan dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama untuk bertahan hidup dulu. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuknya. Setelah itu nilai positif yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, di mana teman Agus jadi perhatian kepada Agus. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat itu adalah kesenangan. Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dan yang terakhir adalah masalah kebebasan yang dicari oleh Agus, di mana Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekal itu selalu sama. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dalam kasus Ibu Ria dan Agus. Setelah itu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghadiri tindakan ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau harga diri dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Setelah itu dihukum oleh penghargaan.
Dan ini sering terjadi kepada kita, di mana bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, atau dorongannya bersifat eksternal dan akan ada pada faktor ketergantungan, sehingga ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu. Ini menurut Alfie Kohn di tahun 1993. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Setelah itu dihukum oleh penghargaan tadi, ada lagi beberapa kategori. Yang pertama, penghargaan menurut kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, tugas perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena tidak terlambat lagi ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran PJOK. Nah, dari sana itu dapat kita ambil kesimpulan dan dapat juga ibu-ibu baca bahwa tindakan kita menyuruh anak berlari 100 kali mengelilingi lapangan itu merupakan satu hukuman. Setelah itu, lari mengelilingi lapangan bola basket itu juga merupakan satu hukuman. Dan murid diminta untuk push up itu juga merupakan satu hukuman. Dan sementara mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret itu merupakan satu konsekuensi. Dan membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol tadi itu juga merupakan konsekuensi. Dan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu hitam. Yang tidak menggunakan sepatu hitam maka dia dihukum tidak pakai sepatu, itu merupakan satu hukuman. Dan berlari mengelilingi lapangan basket karena ini sudah ada kesepakatan antara guru PJOK, maka ini dijadikan kepada konsekuensi. Setelah itu dari pertanyaan tadi itu timbullah perbedaan definisi perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman di sini adalah suatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang lama. Sementara kalau kita hanya melakukan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Setelah itu hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sementara di konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Setelah itu hukuman itu merupakan paksaan dan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri.
Kalau pada konsekuensi, kita hanya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan hukuman juga merupakan konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Dan pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sementara pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, pada hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Selanjutnya kita masuk kepada restitusi. Apa itu restitusi? Ini juga merupakan salah satu materi kami pada CGP. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga restitusi itu juga merupakan satu proses kolaborasi kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi artinya tujuan hidup mereka itu sampai di mana dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Kosen 2004. Setelah itu ada lagi, ini kita lewatkan saja, nanti slide-nya saya bagikan. Dan kita masuk pada ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya introspeksi diri, lebih kepada introspeksi diri di sini. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dia. Sehingga muncul lagi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena ketiga hal ini sering sekali kita lakukan di sekolah. Dan kita tidak tahu bagian kelompok mana yang biasanya kita berikan kepada murid kita. Nah, di sini ada perbedaan dari tiga tersebut. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau fisikis. Dan yang kedua itu adalah konsekuensi. Yang pertama adalah terencana atau disepakati sesuai dengan harapan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sementara restitusi, yang pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya kita memberi kesempatan murid untuk memperbaiki dirinya tanpa ada hukuman ataupun konsekuensi yang kita berikan kepada murid. Setelah itu, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya kita tidak pernah menyalahkan anak, kita cari apa jalan yang terbaik dan apa jalan keluar yang terbaik untuk dirinya. Itu yang namanya restitusi. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukuman.
Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ya, ini ada 5 posisi kontrol guru dan biasanya kita gunakan ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol itu ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau penghukuman itu sering kita menghormati, menyuruh anak hormat kepada bendera selama 1 jam. Sementara kalau kita memberikan kepada mereka pembuat merasa bersalah, yaitu tindakan guru di sini memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, misalnya begitu. Atau kita lebih memberikan dengan kata yang agak lembut tapi seolah-olah kita menyalahkan anak. Ini lebih kepada pembuat merasa bersalah. Sementara kalau kita memposisikan diri sebagai teman, maka kita akan mengatakan kepada anak, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi, ya. Jadi ini posisi kita sebagai teman. Setelah itu, yang ketiga, memposisikan diri sebagai pemantau. Kecil. Jangan tekan apa ya? Kami dah pandai dah. Yang keempat itu adalah kita guru memposisikan diri sebagai pemantau. Maka kita guru akan mengatakan seperti ini kepada murid kita. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Misalnya ini yang kita katakan kepada anak. Sementara kalau kita memposisikan diri sebagai manajer di sini, maka pertanyaan yang akan kita berikan kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer ketika kita menghadapi anak yang sedang bermasalah. Setelah itu 5 posisi kontrol di sini ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Di sini ada pembahagiannya, nanti slide-nya saya bagikan saja kepada Bapak dan Ibu. Kita lewatkan saja ini posisi kontrol ini. Yang selanjutnya kita masuk kepada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas di sini ini juga merupakan salah satu materi kami di CGP. Di mana keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas perlu? Mengapa bukan peraturan kelas saja, kan sering gitu kita mengatakan, dan ternyata memang harus kita membuat satu keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu bisa kita, karena kita SMP, boleh kita melakukan masing-masing guru mata pelajaran itu akan berbeda keyakinan kelas yang diberikan kepada murid. Dan keyakinan kelas biasanya kita buat di awal semester atau di setiap kali pertemuan. Tapi kalau terlalu merepotkan, kita ambil saja di awal semester. Dan setelah itu, mengapa tidak ada tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan jarak 1,5 meter. Setelah itu, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Setelah itu sementara pembentukan keyakinan kelas itu bisa bersifat abstrak. Yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas agar dapat mudah diterapkan. Dan yang keenam itu semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan ketika membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan ini sudah? Kita lewatkan ini. Setelah itu kita masuk kepada restitusi. Sebelum saya masuk ke materi restitusi, karena kita sudah lebih setengah jam saya berbicara dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah tegang-tegang semuanya. Tolong ke belakang. Tolong tangannya di semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Peregangan otot ditengok. Kita coba peregangan otot. Kita coba peregangan otot. Lanjut, naikkan ke atas. Meletus. Dah. Yang minum boleh minum, Bapak dan Ibu. Silakan snack yang sudah disediakan dicicipi. Setelah itu kita masuk kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 ya di sini. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menyatakan keyakinan. Setelah itu menstabilkan identitas di sini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini tentu guru harus pandai berkata kepada anak atau murid kita. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini yang sering kita katakan kepada anak kita. Setelah itu, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah. Selanjutnya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Setelah itu Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang sering kita katakan kepada anak. Setelah itu validasi kebutuhan. Di sini kita membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Setelah itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Dan guru biasa sering mengatakan seperti ini kepada murid. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah itu apa yang kita katakan lagi? Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambah sikap yang lain, yang baru. Setelah itu kita mengatakan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir yang sering kita katakan, apakah kamu merasa puas dengan apa yang telah kamu lakukan? Setelah itu, tindakan kita yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata di sini, nilai apa yang kita percayai di kelas ini atau di sekolah kita?
Setelah itu nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Setelah itu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Setelah itu kita bisa mengatakan seperti ini. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa saat itu? Itu yang kita ungkapkan kepada anak untuk meyakinkan dan mengembalikan dirinya kembali. Nah, ini adalah materi kita yang terakhir dan biasa kita gunakan setiap tatap muka, yaitu refleksi. Di sini saya meminta Bapak dan Ibu kesediaannya untuk membantu menjawab pertanyaan. Di sini saya menampilkan 3 pertanyaan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah Bapak dan Ibu mendengarkan penjelasan dari saya tadi. Setelah itu yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi? Ya, apakah Ibu merasa nyaman atau merasa bertambah ilmunya atau merasa memang ini jalan untuk menyelesaikan masalah ketika anak kita berbuat satu kesalahan. Yang ketiga adalah saya akan merasa guru yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi. Artinya kita merubah diri kita. Kalau selama ini kita lebih banyak menghukum anak, memojokkan anak. Setelah kita mendengarkan budaya positif tadi, kita akan terinspirasi diri kita untuk merubah diri kita menjadi guru yang lebih baik dan profesional sesuai dengan profil Pancasila. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu penjelasan saya yang panjang lebar. Kalau ada kekurangan, kalau ada salah kata saya, Terima kasih.